Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangka Pinang edisi 23 Juni 2025. Episode kali ini saya beri judul Ketika Keinginan Menjadi Berhala. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang panjang sabar. Kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sering mengajarkan untuk kita mengasihi musuh kita. Dan dasar daripada alasan kita mengasihi musuh kita adalah bila kita lahir dari Allah. Karena Allah itu adalah kasih, Allah itu mengasihi semua orang dan dia memberkati musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang menentangnya. Dan demikianlah Allah itu adalah Allah yang murah hati kepada semua orang, bahkan termasuk musuh-musuhnya. Karena itu kita dipanggil untuk mengasihi seperti dia. Mengasihi bukan saja orang-orang yang sulit, tetapi juga orang-orang yang adalah membenci kita, yaitu orang-orang yang adalah mungkin bisa menjadi musuh dalam hidup kita. Nah, tetapi saudara, ketika kita mengikuti atau menyembah Allah yang Maha Kasih ini, ada kalanya ketika kita datang kepadanya dengan permintaan-permintaan, permohonan-permohonan yang awalnya nampak baik-baik saja, nampak wajar-wajar saja. Tapi kalau kita tidak menjaga hati kita dan tidak menjaga rasa hormat kita kepada Dia, Allah itu, meskipun Dia itu maha baik dan Dia mengasihi bahkan kepada musuh-musuhnya, tapi kita harus tetap belajar menghormatinya. Oleh sebab itu ketika kita datang kepada Tuhan, membawa segala keinginan atau permohonan kita, baiklah kita menjaga agar hati kita tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala. Saudara, di dalam pelayanan Nabi Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, membawa mereka sesuai dengan tuntunan Tuhan untuk masuk ke negeri perjanjian. Banyak hal yang terjadi dan dicatat di dalam Alkitab untuk menjadi peringatan bagi kita. Nah, renungan hari ini saya angkat dari salah satu kisah itu, dari kitab Bilangan pasal 11. Memang saya menyarankan saudara membaca seluruh pasal ini, tetapi untuk renungan kali ini saya akan kutip sebagian-sebagian dari ayat-ayat ini untuk menunjukkan poin pengajaran untuk hari ini. Dari ayat 13 hingga 15, pada waktu itu bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan dan kepada Musa. Mereka itu rindu untuk makan makanan yang beragam, terutama makan daging. Karena pada waktu itu mereka sudah cukup lama hanya makan mana, roti ajaib yang Tuhan sediakan untuk mereka makan selama mereka ada di padang gurun. Nah, kemudian Musa mendengar itu, Musa menjadi berat hati, Musa menjadi terbeban, yang menjadi susah, dan kita lihat bagaimana Musa mengeluh kepada Tuhan. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Saudara, melayani bangsa Israel yang tegar tengkuk itu tidak mudah. Sampai-sampai Musa mengeluh dan berkata, ini terlalu berat bagiku. Sebaiknya Tuhan, engkau bunuh saja aku kalau engkau masih sayang padaku, supaya aku tidak usah melihat celakaku. Nah, tetapi Tuhan berbelas kasihan dan menjawab rasa berat yang Musa tanggung pikul untuk memimpin bangsa Israel ini. Dan dalam kisah pasal 11 ini, Tuhan menyuruh Musa memilih 70 orang untuk menjadi tua-tua dan membagi beban pekerjaan pelayanan kepemimpinan bangsa Israel. Nah, tetapi saya ingin kita fokus kepada permintaan bangsa Israel untuk makan daging. Dan ini adalah jawaban Tuhan kepada Musa. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan?
Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Jadi perhatikan, Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kasih karunia, bahkan mau mengabulkan keinginan yang nampak remeh dari bangsa Israel. Mereka rindu makan daging. Bahkan mereka membandingkan kondisi mereka saat itu dengan waktu mereka di Mesir. Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Wah, seolah-olah mereka meremehkan atau menganggap tidak penting segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan untuk mereka. Nah, lalu Tuhan menjawab, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Jadi Tuhan menjawab tidak tanggung-tanggung. Tuhan akan memberi makan daging selama 1 bulan. Dan sebetulnya tadi Tuhan sudah memberi petunjuk, kuduskanlah dirimu untuk besok. Sebelum kamu makan daging, kuduskanlah dirimu. Kenapa? Karena Tuhan tahu keinginan mereka lahir dari nafsu, bukan dari pengendalian diri, dari keinginan daging. Ya, jadi Tuhan menyuruh mereka berjaga-jagalah, kuduskanlah dirimu. Nah, kemudian, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun kau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka dapat mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi Musa melihat dari apa yang mereka punya. Musa melihat dari apa yang terlihat pada saat itu. Meskipun Musa sudah menyaksikan Tuhan membuat 10 tulah, Musa telah menyaksikan bagaimana Tuhan membelah laut Teberau. Tetapi Musa jatuh kali ini kepada permintaan yang nampak remeh dari bangsa Israel. Mereka ingin makan daging. Tuhan menjawab, aku akan beri daging 1 bulan. Musa membalas, dari mana? Dari mana? Apakah cukup daging sapi yang ada, kambing yang ada? Apakah bisa menangkap ikan? Lalu Tuhan menjawab, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Saudara, dalam khotbah saya kemarin, saya mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita itu memberi kita amanat yang agung. Oleh sebab itu, dalam permohonan kita, apakah kita kurang percaya? Kita merasa kuasa Tuhan untuk menjawab doa kita itu kurang. Saudara, kalau kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, mari kita beriman, walaupun kita bukan menjadi orang yang menuntut Tuhan seperti bangsa Israel. Saya percepat di ayat 32-33. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Akhirnya banyak yang mati karena peristiwa itu. Saudara, meskipun Tuhan sudah menyuruh mereka untuk menguduskan diri sebelum mereka menerima jawaban atas permintaan mereka. Dan cara Tuhan adalah dengan mendatangkan begitu banyak burung puyuh untuk mereka tangkap dan bisa mereka makan. Tetapi mereka begitu dikuasai oleh nafsu, mengumpulkan banyak-banyak dan bahkan makan dengan rakus, tetapi Tuhan marah dan memukul mereka dengan tulah. Nah, saudara, apa yang perlu kita pelajari dari sini? Allah kita adalah Allah yang murah hati. Betul. Allah kita adalah Allah yang sabar, benar. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan hal-hal yang nampak mustahil bagi kita. Betul.
Tetapi saudara, kita harus ingat siapakah Dia. Dia adalah Allah, kita adalah ciptaannya. Kita adalah orang berdosa yang Dia kasihi dan yang Dia ampuni dosanya kalau kita percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Tapi marilah kita ingat, jaga keinginan-keinginan kita. Jangan sampai keinginan-keinginan kita itu malah menjadi berhala. Hal yang baik bisa menjadi berhala. Kiranya kita mawas diri dalam keseharian kita. Bukan berarti kita menjadi orang yang tidak berani meminta kalau memang ada satu keinginan dalam hati kita. Tapi baiklah kita juga menguji apakah hal itu telah menjadi sesuatu yang menguasai kita dan bukan sesuatu yang kita kuasai, di mana kita serahkan akan keinginan itu di bawah kaki Tuhan kita. Kita berserah kepadanya. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa surga, tolonglah kami meskipun kami diingatkan kembali Engkau Allah yang Maha Kasih, yang bahkan menjawab doa sungguh-sungguh. Tolonglah kami untuk tidak menjadi besar kepala, lupa diri. Kami selalu ingat siapakah Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Dan kami menundukkan segala keinginan kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, tolonglah kami, dan kami yakin Tuhan mengasihi kami, dan anugerah-Mu cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara di episode-episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati.